Masalahnya sekolah per se-nya apakah mau menerima atau tidak. Karena bisa aja ketika dibikin standarnya dari sekolahnya tidak punya kemampuan untuk merekrut hal tersebut. Jadi ini kan kompleksitasnya luar biasa sekali ya teman-teman. Tapi ya mau gimana pun gue ngelihat ya, sejauh ini yang gue pelajarin dan pahami di pusat, itu tetap aja gimana pun punya wewenang dan anggaran. Makanya bagus juga kalau misalnya ada kebijakan dukungan dana dari pusat biar bisa menambah pendapatan guru. Misalnya dalam bentuk tunjangan yang ditetapkan langsung dari pusat. Karena kan supaya teman-teman ketahui biaya raksasa soal pendidikan itu, biaya raksasa pendidikan ini yang 20% dari APBN ini, amanat undang-undang ini, itu nggak semuanya di Kementerian Pendidikan teman-teman, malah sebagian besar bisa 80% atau bahkan 90% itu dialirkan ke Pemda masing-masing, dan Pemda masing-masing mengelola ini dana dipakai untuk apa gitu kan. Itu yang gue pelajarin selama 10 tahun di Kementerian Keuangan melalui DAK, DAU, dan beberapa penyaluran yang lain. Dan di sini sebenarnya bottleneck yang sering terjadi gitu. Sampai di suatu daerah yang pernah gue riset, gue observasi, dana-dana pendidikan ini dipakainya bukan untuk memberikan standar kesejahteraan guru atau memberikan fasilitas yang mudah ke murid, tapi dirancang untuk buat suatu beasiswa yang sebenarnya biaya budgetnya itu gede banget, tapi tidak diperuntukkan dengan tepat sasaran. Lu bayangin beasiswa untuk anak sekolah, mereka harus mengambil jurusan pertambangan, tapi universitasnya nggak diatur gitu. Dan yang dapat waktu itu, gue bisa katakan bahwa rata-rata ya anak-anak yang bapak ibunya bekerja di Pemda tersebut gitu. Itu pernah terjadi teman-teman. Dan gambaran seperti ini itu banyak sekali. Jadi pengelolaannya ada di setiap